Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Innama hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita yang terdapat dalam surat Fatir. Informasi Allah memberikan sebuah perintah khobariyah kepada kita bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kita. Oleh karena itu, tempatkanlah setan sebagai musuh. Karena setan itu mengajak manusia untuk masuk dan menjadi sahabat mereka nanti di yaumil qiyamah, di neraka sa'ir. Ayat ini begitu jelas dan begitu gamblang yang memberikan kepastian kepada kita bahwa satu-satunya makhluk yang harus dimusuhi oleh manusia itu setan. Tapi dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga mewanti-wanti kepada kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang beriman, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, aduwwun, juga musuh bagi kalian, fahdharhum, hendaklah kalian berhati-hati. Ada dua hal yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan kepada kita untuk menjadi manusia yang bijak. Yang pertama, mendudukkan setan harus dijadikan sebagai musuh yang utama. Kalimatnya adalah fattakhidhu aduwa, hendaklah kau jadikan dia aduwa, musuh. Tapi tatkala manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diajak berbicara bahwa sesungguhnya harta dan keluarga itu juga musuh, tapi solusinya tidak fattakhidhu aduwa, jadikanlah dia musuh, tidak. Tapi dengan kalimat fahdharhum, hendaklah kalian hati-hati. Setan diposisikan sebagai musuh oleh Allah. Manusia, turunan kita, harta kita itu juga didudukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai musuh bagi kita. Tapi mensikapi dua hal ini itu bisa jadi beda. Kenapa? Ternyata kalau kita telusuri bahwa musuh yang paling hakiki itu terdapat pada 3 komponen. Komponen yang pertama, musuh bisa bermaujud dalam bentuk hakikat. Yang kedua, musuh juga hanya berbentuk sifat. Dan yang ketiga, musuh juga berbentuk perbuatan, berbentuk aktivitas. 3 komponen ini itu sangat melekat di setan. Berarti kita memusuhi setan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hakikatnya, bahwa memang fisik setan itu harus kita musuhi. Sifat setan harus kita musuhi. Perbuatan setan itu harus kita musuhi. Tidak ada persoalan untuk bernegosiasi dengan setan. Tapi manusia diposisikan oleh Allah, dia musuh. Tetapi bukan dalam makna yang hakiki. Manusia sejak awal diciptakan oleh Allah tidak bermusuhan. Manusia sejak awal diciptakan oleh Allah tidak memiliki rasa iri dan dengki. Manusia sejak awal diciptakan tidak memiliki aktivitas yang menyimpang. Semuanya terjadi itu karena manusia
berinteraksi, berkomunikasi dengan apa? Dengan sifat dan perilaku yang dikomunikasikan oleh setan. Oleh karena itu, manusia dengan manusia yang lain tidak boleh bermusuhan karena dia bukan musuh. Tetapi manusia bermusuhan bukan pada manusianya. Kita memusuhi manusia tidak pada hakikat manusia sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti diri kita. Tapi kita memusuhi manusia karena manusia terkontaminasi oleh perbuatan setan. Maka yang kita musuhi dalam diri manusia bukan manusianya, tapi perbuatan yang sudah terkontaminasi oleh setan. Atau yang kedua, kita memusuhi manusia bukan karena manusianya, tapi manusia yang sudah terkontaminasi sifatnya oleh setan. Jadi hakikatnya manusia tidak ada yang saling bermusuhan. Oleh karena itu keabadian kita bermusuh-musuhan bukan pada manusia, tapi pada setan dan sifat setan dan perbuatan setan yang seringkali ditransformasikan kepada diri manusia. Siapa manusia? Kita sendiri. Suka tidak suka, pada satu saat tatkala kita terkontaminasi sifat kita dengan setan, maka kita harus memusuhi sifat kita sendiri. Tatkala perbuatan kita terkontaminasi oleh setan, maka kita harus memusuhi perilaku kita sendiri. Lalu persoalannya adalah setan masuk dalam diri kita melalui berbagai macam cara. Paling tidak Al-Quran menjelaskan 3 karakter yang akan dimasukkan oleh setan pada diri kita. Yang pertama, setan masuk dalam diri manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk was-was. Was-was ada dalam nurani kita. Was-was selalu saja menghinggapi diri kita. Kenapa manusia was-was? Karena yang diajarkan oleh Allah pada diri kita yakin, optimis. Kepada siapa? Kepada Allah. Tatkala kita berkomitmen pada nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah, maka setan datang pada diri kita, mewaswaskan diri kita, betulkah keyakinan kita? Pada saat itulah kita terjebak pada perbuatan, pada sifat yang disebut dengan waswas. Atau yang kedua, pikiran kita seringkali melantur kemana-mana. Bayangan kita, rencana kita terus melantur kemana-mana. Maka pada saat itu setan masuk dalam pikiran kita dalam bentuk khutuwatis syaiton. Dalam ayat yang lain kemudian disebut wa umniyatihi, melamun dan terus melamun. Itulah perbuatan setan dan karakter setan yang ditransformasikan pada pikiran-pikiran kita. Tatkala pikiran kita terlalu banyak melamunnya, maka pada saat itu sesungguhnya kita sudah dihinggapi dengan sifat dan karakter setan dan harus kita musuhi dalam diri kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu lurus. Pikiran kita untuk selalu berkomitmen dengan ajaran. Tidak ada dalam Al-Quran sedikit pun untuk membicarakan akal fikiran, tetapi akal fikiran mencela-mencelek. Tidak ada sama sekali. Fikiran kita diajarkan oleh Al-Quran untuk selalu lurus dalam berfikir. Tidak ada persoalan bisa berinteraksi ke A, bisa berinteraksi ke B. Semuanya dijalankan atas dasar komitmen dengan Allah. Dan yang ketiga, setan masuk dalam diri kita dengan kalimat azal. Fa'azallahuma syaiton. Kemudian setan menggelincirkan apa?
menggelincirkan aktivitas kita dan perilaku kita. Pada satu saat kita berencana melakukan sebuah perbuatan, sadar tidak sadar kita berkeyakinan dengan apa yang kita rumuskan itu adalah pasti benar, apa yang kita rumuskan pasti tercapai. Maka pada saat itu Allah tidak ada dalam rencana kita. Yang ada siapa? Hawa nafsu dan setan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena setan masuk dalam pikiran kita, setan masuk dalam bayangan kita, setan masuk dalam perbuatan kita dengan kalimat fa'azallahumas syaiton. Setan kemudian menggelincirkan perilaku kita. Oleh karena itu Al-Quran memberikan rumusan solusi dari keduanya. Kemudian lahirlah ada surat yang kemudian disebut dengan Mu'awidatain. Dua surat yang diistilahkan dengan dua ta'ud. Yang pertama adalah yang disebut dengan surat An-Nas. Yang kedua disebut dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas membicarakan tentang bagaimana solusinya tatkala manusia berinteraksi dengan sifat-sifat setan. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Rumusnya adalah tatkala manusia kita tergoncang, bacalah kalimat An-Nas, surat An-Nas. Tatkala aktivitas kita tergoncang, maka bacalah surat Al-Falaq. Karena dalam surat Al-Falaq menceritakan tentang bagaimana manusia merencanakan segala sesuatunya dari mulai dia bangun sampai dia tidur. Di sana diceritakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasatin idza hasan. Aktivitas manusia, aktivitas kita dipengaruhi oleh hasadnya manusia di antara kita. Oleh karena itu Mu'awidatain ini adalah dua surat. Kita tidak akan berdaya menaklukkan setan kecuali kita pasrahkan diri kita, aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menangkis semua daya upaya setan pada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membangkitkan kembali kesadaran kita, dan marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan di antara kita agar kita tidak terjebak pada tipu daya setan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.